datang panggilan azan manandoan awak yo ingin merasakan manis hidup dalam beriman itu, wak tinggallah ruangan awak tu sonta, tinggallah kursi je meja awak dalam ruang tu sonta, wak ambil uduk, langkahan kaki ke masjid, ikuti jamaah, ada kajian seketik wak ikuti seketik, rasa saya fantasiru fil ard. Bawa lihat awak balik ke tampik karajo wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'. An Anas qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu halawatal iman, man wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa finnar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ada 3 hal ketika yang 3 itu ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan kemanisan iman, halawatal iman, bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Tidaklah dia mengasihi mencintai seseorang melainkan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada keingkaran, sebagaimana ia benci kalau dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan ke tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur, dalam hadis yang sanadnya dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam sepotong hadis yang kita sampaikan tadi, Nabi menyuguhkan ke kita sebagai umat, kalau ingin awak merasakan yo manis hidup dalam beriman itu apa tidak, yo nikmat apa tidak, maka di antara untuk awak menandui, untuk awak merasakan bahwasanya enak, manis, lezat, memang awak punya iman itu. Dan pertama kecek Nabi di dalam hadis bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada alam dan segala isinya ini. Memang ada peluang bapak dan ibu-ibu, awak boleh mencintai, ya boleh. Awak cinta jokarajo, awak silahkan. Awak cinta dengan harta kekayaan, awak silahkan. Apa saja yang akan dicintai, apa saja yang nan awak sukoi, silahkan. Tapi di saat basobo, 2 hal yang dicintai, 2 hal yang disukoi, maka dahulukanlah Allah dan Rasul ketimbang
Iya, di luar yang dua itu. Alam dengan segala isinya ini. Awak memposisikan diri waktu Bapak dan Ibu. Awak cinta jo karajo awak. Di saat awak sibuk karajo. Di saat awak sibuk dengan aktivitas awak, datang panggilan untuk menyembah kepada Allah. Contohnya sholat zuhur ini. Awak sedang asik di ruangan. Ya. Tiba panggilan azan. Allahu Akbar atau kalimat hayya 'alas shalah. Kecuali itu mungkin barangkali dokter yang sedang operasi barangkali, atau memang ada sifatnya emergensi karena ini adalah rumah sakit. Awak lagi sedang santai, karajo ndak sedang menumpuk bana di ruangan. Datang panggilan azan. Manandoan awak yo ingin merasakan manis hidup dalam beriman itu, wak tinggallah ruangan awak tu sonta. Tinggallah kursi je meja awak dalam ruang tu sonta. Wa ambil uduk, langkahan kaki ke masjid, ikuti jamaah, ada kajian seketik, wa ikuti seketik, lah selesai, fantasiru fil ard. Bawa lihat awak balik ke tampik karajo awak. Tapi selagi awak dahulukan jo yang lain, walaupunlah tadanga panggilan Allah segala macam, bekulah sementara itu awak akan sulit untuk merasakan kemanisan iman. Jadi saat Allah memanggil, dah kita tunda dulu yang lain, wak penuhi panggilan Allah itu. Nah, itu perlu pembiasaan Bapak-Pak dan Ibu. Ya, perlu. Itu yang maksud oleh Nabi dalam hadis tadi, ayyakunallahu wa rasuluhu ilaihi mimma siwahuma. Satu. Dan kedua, Bapak dan Ibu jamaah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mengasihi menyayangi seseorang. Boleh mengasihi, boleh menyayangi, boleh mencintai, boleh. Makanya dalam Al-Quran itu ada kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. Ya, mawaddah itu cinta. Ya, rahmah itu kasih sayang. Malahan Allah itu ada kata-kata Ar-Rahman, ada kata-kata Ar-Rahim. Kasih dan sayang. Berarti boleh. Tapi ketika wak menyayangi, ketika wak mengasihi, landasilah mengasihi, menyayang, membantu orang lain itu hanya semata-mata karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata karena Allah. Kecil orang kampung bukan karena ada udang di balik bawang. Ya. Segala macamnya itu. Artinya niatnya tidak lurus. Karena ada sesuatu. Ya. Kalau ada sesuatu, Bapak dan Ibu, wak magih dia kena ingin mendapatkan nanti balasan lebih. Awak magih manolong, mungkin barangkali kena ada sesuatu yang awak tuju. Ketika awak maksud awak tuju tu tidak dapat doa. Kadang-kadang kita ngomong ke orang-orang itu pajatu dulu kalau tidak amun mangodiannya tidak jadi sarjana pajatu itu doa. Kinilah jadi sarjana lah hebat mungkin awak yang mantun-mantunan. Hilang pahala ibadah awak Bapak dan Ibu. Sementara kata Allah dalam ayat la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak sedekahmu, pemberianmu hanya dengan menyebut-nyebut, mencerca dan mencaci maki. Ya, kalau tidak ada ambo dulu aku tidak sarjana, kalau tidak ada ambo dulu aku tidak sukses. Hilang nilai pahala wak denyo Bapak Ibu. Makanya ketika magi membantu, menolong, mengasihi tangan kanan ini, biarlah tangan kiri kau tidak tahu. Biarlah. Ya, walaupun ada barangkali peluang dibolehkan dalam ajaran agama, awak magi boleh disebutkan, boleh. Tapi tujuannya kok lain itu akan tertarik lo beribadah serupa dan awak karajuan. Itu silahkan. Itu dakwah namanya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk bahas supaya nampak sedang ada orang, jangan nanti kita terperangkap, terjebak ke dalam sebutan namanya syirkul asghar, syirik tersembunyi. Dua, dan ketiga yang terakhir, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa finnar.
Salamuku barangkali jalan hidup, ya, pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, durhaka kepada ajaran agama Allah, tidak sholat, dosa dipabue, tapi tidak bertobat. Satu saat hatinya tersintak, tersadar, ya Allah, kok baru kini hatiku tersadar kok. Malingongnya ke belakang, melihat masa lalunya, ndak ingin nyoba dia kasih nandai. Yubanata tekad dalam hatinya, ya Allah, ambo nak balik-balik kasinan ya Allah. Lah terlanjur ambo langkah kasinan ya Allah. Terima ampunan ambo ya Allah, terima tobat ambo ya Allah. Ambo janji ya Allah. Bencinya untuk malik masa lalu yang penuh bergelimang dosa, kecik Nabi dalam hadis sebagaimana ia benci kalau dilemparkan Allah masuk ke dalam api neraka. Kalau minta Pak Ibu jemaah minta tunjuk tangan Pak Ibu sian yang mau nanti ya kira masuk ke dalam api neraka. Yang sawana ndak ingin awak do. Ataka itu lu nyoba ndak ingin bawa dia ke perbuatan salah masa lalu. Memperbaiki keadaan hidupnya ke depan ke arah yang lebih baik, meningkatkan imannya, meningkatkan ibadahnya, tanpa buat dosa dari tadi atau tidak, dia tetap istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya kecik Nabi dalam sepotong hadis tadi Bapak dan Ibu, kalau ingin merasakan kemanisan iman. Itulah barangkali kajian pendek kita. Mudah-mudahan sepotong hadis ini akan jadi renungan bagi kita. Peliharolah iman, jagolah iman, karena kita yakin iman yang bisa kita pelihara dari hal-hal nan kamarusa iman dan ibadah itulah yang akan mampu menyelamatkan hidup kita dari dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.